Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Herwan Junaidi, mahasiswa pasca sarjana IPB. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Pembahasan ini merupakan mata kuliah pajak dan investasi daerah, program studi manajemen pembangunan daerah Institut Pertanian Bogor. Sebelum membahas terkait dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor, saya akan menyampaikan profil singkat dari Kabupaten Bogor, di mana secara geografis Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan, jasa, dan perdagangan dengan aktivitas pembangunan yang cukup tinggi. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dengan ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Cibinong. Adapun batas-batas wilayah, diantaranya sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, sebelah utara berbatasan dengan Kota Depok, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, dan yang di tengah-tengah yaitu berbatasan dengan Kota Bogor, di mana Kota Bogor itu diapit oleh Kabupaten Bogor. Secara administratif, Kabupaten Bogor mempunyai luasan lebih kurang 2.988,38 km persegi, yang terdiri dari 40 kecamatan, 417 desa, dan 17 kelurahan. Berdasarkan data BPS tahun 2021, saat ini populasi penduduk di Kabupaten Bogor mencapai 5,4 juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, membuat Kabupaten Bogor menjadi kabupaten dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2,8 juta jiwa atau setara dengan 51%. Sedangkan jumlah penduduk perempuan 2,6 juta jiwa atau 49%. Sebagai kabupaten terluas keempat di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor memiliki banyak sekali potensi sumber daya daerah yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang dapat menopang laju pembangunan ekonomi di Kabupaten Bogor. Potensi unggulan sumber daya daerah di Kabupaten Bogor diantaranya sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, pariwisata, perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Berikut ini adalah komponen pendapatan daerah Kabupaten Bogor. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan. Yang ketiga, pendapatan lain yang sah. Ini rincian sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Ada 4. Yang pertama, hasil pajak daerah. Yang kedua, hasil retribusi daerah. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, pendapatan lain yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, hasil pajak daerah Kabupaten Bogor diperoleh melalui pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan hasil retribusi daerah Kabupaten Bogor merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun retribusi daerah Kabupaten Bogor dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, retribusi jasa umum, yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, pelayanan parkir, pelayanan pemakaman, dan lain-lain. Yang kedua, retribusi jasa usaha, yaitu pemakaian kekayaan daerah, grosir dan atau pertokoan, tempat pelelangan, rumah potong hewan, dan lain-lain. Yang ketiga, retribusi jasa usaha, mendirikan bangunan, penjualan minuman beralkohol, izin gangguan keamanan, dan lain-lain. Yang berikut adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dikelola di Kabupaten Bogor.
adalah hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan keuangan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mendorong efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dikelola ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup ada 3. Yang pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD. Yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN. Yang ketiga, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan dari sumber lain, misalnya sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis lain-lain pendapatan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa daerah. Nah, ini adalah tren pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2011 hingga tahun 2021. Di mana kalau melihat tabel berikut ini mengalami fluktuasi akibat dari beberapa faktor. Di antaranya adanya festival seni dan budaya, adanya event olahraga, kemudian juga perubahan dari peraturan dan kebijakan, serta adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 hingga sekarang. Pada tabel ini juga kita dapat melihat bahwa capaian realisasi keuangan Kabupaten Bogor selalu melebihi target yang telah ditentukan. Hanya saja pada tahun 2020 itu di bawah target karena adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2011, PAD Kabupaten Bogor mencapai 685,1 miliar. Kemudian 2012 mengalami peningkatan menjadi 1 triliun. 2013 naik kembali 1,2 triliun. 2014 meningkat drastis yaitu 1,7 triliun. Terus di 2015 mencapai 2 triliun. 2016 naik lagi 2,2 triliun. Dan 2017 ini mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu 3 triliun. Namun pada 2018 mengalami penurunan menjadi 2,7 triliun dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2019 yaitu 3,1 triliun. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan akibat pengaruh dari COVID-19 yaitu menjadi 2,8 triliun. Namun pada tahun 2021 kembali menginjak di angka 3,7 triliun. Ini merupakan peningkatan yang sangat drastis di mana masa pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor. Berikut ini adalah uraian pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 adanya Festival Dongdang Ajang Bogor Visit 2011, di mana acara ini merupakan hajatan terbesar di Kabupaten Bogor yang dilaksanakan setiap tahun. Hajatan ini mampu mendatangkan kunjungan wisatawan domestik maupun asing hingga mencapai 2,7 juta orang. PAD Kabupaten Bogor tahun 2011 sebesar 685,1 miliar, terdiri dari pajak daerah 456,7 miliar,
retribusi daerah 108,7 miliar, pendapatan lainnya 119,6 miliar. Pada tahun 2012 juga digelar hajatan yang sama, yaitu Festival Dongdang, yaitu seni dan budaya. Jadi PAD Kabupaten Bogor tahun 2012 meningkat 1.048,2 miliar yang terdiri dari pajak daerah 741,2 miliar, retribusi daerah 127,8 miliar, pendapatan lainnya 179,1 miliar. Di tahun 2013 digelar adanya Festival Fashion on the Street yang mendatangkan kunjungan wisatawan asing dan juga domestik. Ini PAD Kabupaten Bogor tahun 2013 kembali meningkat mencapai 1.261 miliar yang terdiri dari pajak daerah 882 miliar, retribusi daerah 145,8 miliar, pendapatan lainnya 232,2 miliar. Pada tahun 2014 digelar Festival Makanan dan Minuman yang bertujuan untuk melestarikan makanan dan minuman khas Kabupaten Bogor. Nah, ini juga menambah kunjungan wisatawan domestik maupun asing ke Kabupaten Bogor. Sehingga PAD Kabupaten Bogor tahun 2014 kembali mengalami peningkatan yang drastis, yaitu 1,7 triliun. Terdiri dari pajak daerah 1,1 triliun, retribusi daerah 199,5 miliar, pendapatan lainnya 381,9 miliar. Di tahun 2015, adanya event lomba para layang yang digelar secara internasional. Acara ini diikuti oleh sebanyak 120 para layang yang terdiri dari 19 negara. Jadi dengan adanya kegiatan ini mampu meningkatkan PAD Kabupaten Bogor di tahun 2015 sebesar 2 triliun yang terdiri dari pajak daerah 1,2 triliun, retribusi daerah 133 miliar, pendapatan lainnya 583,8 miliar. Pada tahun 2016 digelar acara Bogor Kopi Festival 2016 dengan tema Bangga Kopi Bogor. Event ini merupakan pertama kalinya digelar di Kabupaten Bogor, yang merupakan salah satu strategi promosi kualitas hasil biji kopi Kabupaten Bogor di tingkat nasional maupun internasional. Nah, ini juga mampu meningkatkan PAD Kabupaten Bogor di tahun 2016, yaitu mencapai 2,2 triliun, yang terdiri dari pajak daerah 1,5 triliun, retribusi daerah 136,7 miliar, pendapatan lainnya 634,5 miliar. Pada tahun 2017 adanya Festival Pesona Kabupaten Bogor. Festival ini dihadiri oleh para pelaku usaha, pariwisata, penggiat seni budaya dan kuliner dari 40 kecamatan, seniman budaya, dan masyarakat Kabupaten Bogor. Acara ini menjadi lebih istimewa karena adanya kehadiran perwakilan dari 21 kedutaan besar. Nah, ini juga mampu kembali meningkatkan PAD Kabupaten Bogor secara drastis di tahun 2017 mencapai 3 triliun yang terdiri dari pajak daerah 1,7 triliun, retribusi daerah 150,5 miliar, pendapatan lainnya 1,1 miliar. Pada tahun 2018 digelar acara Bogor Wonderful Golf secara internasional, di mana event ini memadukan sport tourism golf dengan UMKM dan gelar budaya. Event ini merupakan event pariwisata yang mengundang masyarakat dari luar daerah maupun luar negeri untuk datang ke Kabupaten Bogor, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Secara realisasi PAD Kabupaten Bogor tahun 2018 itu melampaui target yang ditetapkan.
Namun dari retribusi daerah hanya mampu 75%. Hal ini disebabkan pemungutan retribusi yang tidak optimal dan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pada tahun 2018, PAD Kabupaten Bogor sebesar 3,1 triliun, yang terdiri dari pajak daerah 1,9 triliun, sedangkan retribusi daerah 112,7 miliar dan pendapatan lainnya 712,3 miliar. Pada tahun 2019 digelar event Bogor Traditional Food Festival yang merupakan event pertama kali mendukung penuh konsep event ramah lingkungan, mendukung konsep antik yaitu Kabupaten Bogor tanpa plastik, maupun konsep sport and tourism. PAD Kabupaten Bogor tahun 2019 sebesar 2,7 triliun, terdiri dari pajak daerah 2,2 triliun, retribusi daerah 141,4 miliar, dan pendapatan lainnya 776,2 miliar. Pada tahun 2020, PAD Kabupaten Bogor tidak mencapai target meskipun beberapa event dan festival digelar di Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, terkhusus juga Indonesia, sehingga membatasi aktivitas masyarakat. Hal ini juga akhirnya berpengaruh pada PAD Kabupaten Bogor di tahun 2020 turun menjadi 2,8 triliun, sedangkan targetnya 2,9 triliun. Namun yang tidak mencapai target ini ada pada pajak daerah dan retribusi, sedangkan pendapatan lainnya itu mencapai target. Pajak daerah di tahun 2020 yaitu 1,8 triliun, sedangkan retribusi 128,9 triliun, pendapatan lainnya 823,8 miliar. Pada tahun 2021, ini di mana masa pemulihan ekonomi secara nasional. Di Kabupaten Bogor sendiri digelar Gerakan Cinta Makanan Tradisional Bogor. Ini merupakan salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi di wilayah Kabupaten Bogor yang terimbas akibat COVID-19. PAD Kabupaten Bogor tahun 2021 mencapai 3,7 triliun, yang terdiri dari pajak daerah 2,4 triliun, retribusi daerah 126,4 miliar, dan pendapatan lainnya 1,1 triliun. Nah, ini merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor yang merupakan strategi dalam rangka akselerasi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bogor. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan relaksasi pajak, yaitu berupa pengurangan 20% pokok piutang PBB dan memberikan penghapusan sanksi administrasi PBB. Demikian video kali ini. Mohon maaf jika terdapat keterbatasan dan kesalahan data yang disampaikan. Sampai jumpa dan salam sehat.